kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita. Kita masuk dalam pembelajaran 11, berkarya untuk Tuhan dan sesama part 1. Jadi pembelajaran 11 kita akan bagi menjadi 2, berkarya untuk Tuhan dan sesama. Pendidikan agama Kristen, Sekolah Pelita Utama. Baik, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang kau berikan bagi kami, di mana pada saat ini dalam pertemuan kami Bapa, melalui video ini ajar setiap kami anak-anakmu agar kami bisa mendapatkan roh hikmat yang daripada Tuhan sehingga dapat mengerti materi pembelajaran 11 melalui video ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita sebelum masuk dalam materi kita akan literasi sejenak dari Mazmur pasal 33 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Anak-anak bisa buka Alkitabnya atau bisa membaca dari video ini. Mazmur pasal 33 ayat 6 sampai 7. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Jadi ini untuk pembacaan Alkitab kita, bahwa semua apapun itu adalah firman Tuhan yang daripada Allah. Oke? Baik. Nah, ketika kita berbicara tentang firman Allah, berkarya untuk Tuhan dan sesama pembelajaran 11, kita akan mempelajari tiga tema. Yang pertama atau 3 materi. Yang pertama arti berkarya, materi kedua macam-macam karunia Roh Kudus, dan yang ketiga jenis karunia Roh Kudus. Nah, jadi 3 materi ini yang akan kita pelajari dalam pembelajaran 11 part 1. Jadi nanti next video lagi itu akan part 2, 3 materi juga. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu arti berkarya. Janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma pasal 12 ayat 12. Menurutmu, apa sih karya itu? Nah, mengapa kita harus berkarya? Berkarya berarti mengerjakan suatu pekerjaan sampai menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi semua orang. Nah, karya tersebut dapat berupa benda, jasa, atau hal yang lainnya. Semua orang dapat berkarya dengan hasil yang berbeda-beda. Antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Dan apapun hasil karya orang lain, kita harus dapat menghargainya. Mencela karya orang lain berarti kita mencela orang yang menciptakan karya itu. Menghargai karya orang lain itu merupakan salah satu upaya untuk membina keserasian dan kerukunan hidup antar manusia, agar terwujud kehidupan yang saling menghormati dan menghargai. Menghargai hasil karya orang lain adalah sifat terpuji yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Tuhan menciptakan manusia dalam berkarya. Dalam Kejadian 1 ayat 28 sampai 30, Tuhan memberikan perintah kepada manusia. Apa saja itu? Yaitu Tuhan memberikan perintah ke manusia untuk beranak cucu dan menjaga, melestarikan, serta mengusahakan tanah. Manusia harus berkarya apapun hasilnya, karena tanpa berkarya manusia tidak dapat mengembangkan hidup. Nah, karya Allah dimulai dari penciptaan. Tentang janji tentang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kelahiran, pengajaran, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga, dan pencurahan Roh Kudus. Nah, dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang karya Allah dalam penciptaan hingga hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Sekarang dalam pembelajaran 11 ini kita akan belajar tentang cara Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan orang percaya, yaitu tentang berbagai karunia Roh Kudus. Nah, itu ya. Mengapa kita harus berkarya? Itu pertanyaannya sekarang. Mengapa kita harus berkarya? Karena Tuhan sudah berkarya terlebih dahulu dalam hidup kita. Kita tinggal melanjutkannya saja. Nah, jadi karena
Tuhan sudah berkarya lebih dulu. Nah, karya dan pekerjaan Tuhan itu tidak dibatasi dan tidak tergantung pada tantangan maupun rintangan yang kita hadapi. Ingat, dalam kehidupan kita rintangan itu pasti ada, tetapi jangan dijadikan penghalang. Rintangan membuat kita menjadi semangat, bekerja keras dan berjuang. Jangan malas dan jangan menunda kesempatan. Ya, pergunakanlah waktu yang ada dan segenap talenta kita untuk berkarya bagi Tuhan. Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Jadi, jangan berhenti berkarya ya, dan teruslah berjuang hingga akhir pertandingan hidup kita. Yang bagian B, materi yang kedua, macam-macam karunia Roh Kudus. Karunia itu seperti sebuah kado, sesuatu yang tidak sepantasnya kita terima tetapi diberikan kepada kita. Jadi apa itu karunia? Karunia adalah pemberian dari Allah kepada setiap orang yang percaya secara berbeda-beda. Tanpa pemberian dari Allah tidak mungkin kita bisa memperolehnya. Dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 17b dikatakan bahwa di mana Roh Allah ada, di sana ada kemerdekaan. Apa artinya? Nah, orang-orang Kristen itu akan menerima status sebagai anak-anak Allah dan dapat memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dengan demikianlah kita hidup dalam kemenangan. Ini ya. Lalu dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah ada yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini ya. Dia mau anak-anaknya itu hidup di dalam Dia. Lalu siapa sih penerima Roh Kudus itu? Nah, siapa saja? Termasuk nggak saya ya? Termasuk nggak ya anak-anak? Yang pertama, penerima karunia Roh Kudus itu adalah diberikan secara cuma-cuma atau gratis kepada semua orang percaya tanpa kecuali. Nah, tiap-tiap orang itu memiliki fungsi yang berbeda dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 dan Roma pasal 1 ayat 11. Lalu penerima yang kedua adalah pemberian khusus kepada setiap orang Kristen. Nah, karunia-karunia Roh Kudus yang pertama kali didapatkan oleh para rasul itu lahir dalam bahasa roh. Peristiwa ini merupakan titik awal terbentuknya gereja pertama. Kemudian karunia-karunia Roh Kudus itu berkembang, sehingga perkembangan karunia-karunia Roh Kudus bertujuan untuk pembangunan tubuh Kristus. 1 Korintus pasal 7 ayat 7 dan pasal 12 ayat 1. Nah, kita sudah tahu nih siapa penerima karunia Roh Kudus. Lalu apa sih tujuan karunia tersebut? Nah, tujuan karunia Roh Kudus itu ada dua. Yang pertama itu memperkuat persekutuan jemaat atau kepentingan umat. Ingat, karunia bukan untuk menambah gengsi seseorang, melainkan untuk pembangunan tubuh Kristus atau jemaat. Apapun jenisnya, karunia berasal dari roh yang sama, yaitu Roh Allah. Dalam 1 Korintus pasal 12, Rasul Paulus menjelaskan pentingnya satu tubuh Kristus. Meskipun ada aneka ragam karunia pada diri manusia atau pada diri masing-masing orang percaya. Hal ini dapat diumpamakan anggota-anggota tubuh yang saling membutuhkan dan melengkapi. Contoh, mata memerlukan kaki, telinga membutuhkan mata, mulut memerlukan tangan, dan sebagainya. Jadi masih banyak lagi contoh-contohnya. Yang kedua, yaitu tujuannya melakukan pelayanan jemaat. Allah menyusun anggota-anggota tubuh kita begitu rupa supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan dan melengkapi. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jika kita adalah anggota tubuh Kristus yang berbeda-beda tetapi tetap satu, hendaklah kita mempergunakan masing-masing karunia-karunia yang telah Roh Kudus berikan kepada kita untuk saling membangun tubuh Kristus.
Apapun karunia yang kita terima, hendaklah kita gunakan dengan baik. Oke. Lanjut kita materi yang terakhir, yaitu C, jenis karunia Roh Kudus. Nah, macam-macam karunia dalam tubuh Kristus itu harus harmonis dalam kesatuan untuk kepentingan bersama. Tidak ada karunia roh yang lebih berharga ataupun lebih penting daripada karunia lainnya. Nah, di sini ada macam-macam karunia Roh Kudus. Karunia kuasa, pengwahyuan, dan ucapan. Nah, ini dia ya. Contoh karunia kuasa, kesembuhan, iman, mukjizat, pewahyuan, dan ucapan ada di sini ya, macam-macamnya. Nah, apa sih hubungan karunia Roh Kudus dengan buah-buah roh dalam kehidupan orang percaya? Itu juga ada hubungannya. Ada 9 buah roh dan ada 9 karunia roh. Itu hubungannya. Jadi kalau mereka mendapatkan karunia roh hikmat, berarti orang tersebut pasti memiliki buah roh kasih dan sebagainya yang ada dalam video ini. Kalau dia punya karunia pengetahuan, pasti dia akan mempunyai buah roh sukacita. Sampailah di penguasaan diri. Nah, ini dia. Oke. Jadi anak-anak bisa lihat dari video pembelajaran ini, bahkan bisa lihat di bukunya di halaman 152. Oke ya. Baik, kita akan masuk dalam latihan soal. Latihan soal ada 5 soal. Yang pertama, apa arti berkarya dan karunia? Jadi berkarya adalah, karunia adalah gitu ya. Yang kedua, mengapa kita harus berkarya? Apa alasannya? Yang ketiga, siapa saja sih penerima karunia-karunia Roh Kudus? Yang keempat, apa tujuannya karunia-karunia Roh Kudus? Dan yang terakhir, yang kelima, tuliskanlah macam-macam karunia Roh Kudus dan hubungannya dengan buah-buah roh dalam kehidupan orang percaya. Jadi 5 soal ini bisa kerjakan di notebook ya. Oke? Oke, sampai jumpa dalam video pembelajaran 11 part 2 di minggu depan atau di video selanjutnya. Oke? Bye-bye.